Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat muda, ia adalah seorang lelaki yang tampan rupawan. Hingga karena ketampanannya, hati putri kesayangan istana Wangsa Cendana pun terpikat olehnya. Otaknya encer, karir militernya cemerlang. Namanya moncer dengan prestasi gemilang. Hidup di lingkar istana bermertua pemilik tahta membuatnya menjadi seperti gambaran ideal seorang ksatria. Sanjung dan puja-puji adalah warna hari-harinya dulu. Itulah sosok seorang Prabowo Subianto. Sampailah suatu masa di mana zaman berubah. Roda kehidupan berputar. Seorang lelaki gagah yang digambarkan sebagai ksatria tiba-tiba terpelanting dari istana. Seperti lakon sebuah drama, ia bertukar peran menjadi rakyat biasa. Dari yang awalnya bermandikan sanjung dan puja-puji, dalam sekejap berubah menjadi berlumur umpatan dan caci maki. Dari bak pahlawan dalam cerita epos, menjadi kambing hitam yang harus dihabisi. Dan saat ia tersadar, ia dapati dirinya sendirian, tanpa sandaran, tanpa dukungan, bahkan untuk sekedar membela diri. Lalu perlahan, dari keramaian ia menepi, merenung dan berkontemplasi yang pada akhirnya membawanya pada sebuah kesadaran bahwa dalam politik tidak ada yang kebetulan. Semua adalah hasil dari sebuah perencanaan. Dalam politik, tembok di rumah punya telinga, pohon di kebun punya mata. Momentum harus diciptakan, kekuasaan harus direbut dan didapatkan. Sebab kekuasaanlah yang berhak menulis sejarah. Penguasalah yang berhak menentukan siapa-siapa yang jadi pahlawan, siapa-siapa yang menjadi pecundang, siapa korban, dan siapa kambing hitam. Bertolak dari kesadaran inilah seorang Prabowo Subianto mulai beranjak. Bergegas menyusun hasta demi hasta pondasi politiknya. Jangan sepelekan pria ini dengan hanya melihat kekalahan demi kekalahan yang ia alami. Tapi coba lihat, dari pemilu ke pemilu dia makin dekat dengan tujuannya. Dari hanya sebagai calon wakil presiden, lalu di pemilu berikutnya semakin dekat dengan menjadi calon presiden. Pada gelaran pemilu 2014, Prabowo sudah dekat dengan kemenangan. Dari seorang yang namanya telah hancur lebur, berubah menjadi kontestan yang terhormat. Sebuah kemenangan yang tidak ternilai. Dan puncaknya, pada pemilu 2019, inilah momentum terbaik yang didapat seorang Prabowo. Seolah kemenangan hanya berjarak sepelemparan lembing, sangat dekat. Semua variabel kemenangan ada padanya. Dukungan masif dari relawan yang militan, survei yang kredibel yang selalu mengunggulkan, dukungan banyak ulama terkemuka, bahkan banyak politisi senior yang ada di belakangnya. Tapi itulah, kemenangan yang sudah dekat itu tak bisa diraihnya. Seorang Amin Rais yang sudah menebar ancaman akan melakukan people power jika petahana melakukan kecurangan, seolah tak menjadi pemantik untuk Prabowo untuk lebih powerful, setidaknya melakukan gertakan. Seperti yang dicontohkan Amin Rais, Prabowo memilih jalan landai yang memang sudah ditunggu sang lawan. Memang jalan itu yang diharapkan. Lawan sangat paham siapa Prabowo. Orang yang mempunyai beban psikologi sejarah. Orang yang pernah menanggung beban dipersalahkan karena huru-hara 98. Mereka sudah mengukur Prabowo takkan berani memikul beban sendiri dan dipersalahkan lagi jika harus menempuh jalan ekstra konstitusional. Maka kemenangan yang sudah di depan mata itu harus ia relakan terbang, seperti daun kering tertiup angin padang. Kekalahan demi kekalahan yang ia alami selama ini memberinya kesadaran bahwa pertempuran yang dia lakukan dari luar tembok istana sungguh amat menguras stamina, membutuhkan energi ekstra. Maka Prabowo merancang jalan lain
Dia menyusun jalan untuk merebut kekuasaan dari dalam. Sebuah jalan yang terlihat lebih mudah, tapi sesungguhnya inilah jalan yang penuh ranjau bertebaran. Jalan yang membuat sebagian pendukungnya merasa diabaikan dan ditinggalkan. Mereka merasakan luka yang belum kering, tapi Prabowo dan Jokowi sudah berbagi kerling. Luka ini masih basah, tapi Prabowo dan Jokowi sudah berbagi jatah. Mereka merasa menerima dua pukulan. Yang pertama adalah kalah yang menyakitkan, dan yang kedua pengkhianatan yang memalukan. Tapi bagi sebagian pendukung yang lain, mereka bisa mafhum dan memaklumi. Sebab biar bagaimanapun, Prabowo adalah seorang politisi, di mana akan ada banyak jalan bagi seorang politisi untuk sampai pada suatu tujuan. Jika jalan lurus tak memungkinkan, akan dia tempuh jalan memutar. Mereka memaklumi Prabowo bukan hanya sebagai seorang kesatria yang terus bisa bertahan dari pertempuran ke pertempuran, tapi dia juga seorang politisi yang harus cerdik memanfaatkan peluang. Kini sebagai manusia, Prabowo sudah memiliki segalanya. Jabatan, harta, dan lain-lain. Dia masih membutuhkan satu hal lagi dalam hidupnya. Dia butuh kekuasaan untuk memastikan bahwa sejarah tidak menuliskan sesuatu yang salah atas dirinya. Itulah cita-citanya. Selebihnya dia tak punya pamrih lagi. Kini ia terlihat beranjak menua, seperti daun di dahan pohon. Kini sudah dideret terbawah. Tapi tetap saja dia tengah mempersiapkan pertempuran berikutnya. Dengan menempuh jalan memutar yang dipilihnya, dia kembali menata asa. Selama hari belum gelap, selalu ada kesempatan. Dia sangat yakin dan percaya akan ada saatnya tiba. Dia masuki gerbang istana sebagai pemenang pertempuran. Terima kasih.